Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal mukarramat yang sama-sama kita muliakan, keluarga besar Bapak Haji Abdillah bin Haji Mas'ud, orang tua kita Ibunda Hajjah Nur Haidah Abdillah selaku pembina Yayasan Quran Islam An-Nurul Kasyaf. Di sini juga hadir orang-orang tua kita, Bapak Ki Haji Fathur Rahman Baydawi LCMMPD, Bapak Dr. Muhammad Tajuddin, Bapak Ustadz Amansah, dan para orang tua di belakang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah kami kepada Anda semuanya. Yang sama-sama kita muliakan, hadir pula di kesempatan malam hari ini pengurus dari Masjid Jami At-Taqwa, Bapak Ki Haji Mahdi Yunus, ada Bapak Ustadz Asep, kemudian siapa lagi ini? Ya, perwakilan saja. Ada dari MWC Tambun Selatan, Ketua MWC Bapak Ustadz Ismail beserta guru kita Ustadz Lutfi Mutawalli, dan hadir juga pimpinan Pondok Pesantren An-Nadwah, Ketua DMI, pengurus MWC, pengurus ranting, banyak banget ini jabatannya nih. Ya, Ki Haji Syauki ada di sini. Alhamdulillah. Para dewan guru sekalian, mobil khusus para sepuh, ada Kiai Ali Anwar yang insyaallah pada malam hari ini akan menyampaikan tausiah untuk kita semuanya. Para pengurus Yayasan Quran Islam An-Nurul Kasyaf, pengasuh Pondok Putra Bapak Haji Nafiuddin Asnawi LCMA, pengasuh Pondok Putri Umi Hajjah Sarida Mayanti SESTMT, seluruh dewan guru, seluruh dosen, seluruh tamu undangan, dan seluruh santri putra dan putri yang ada di base campnya masing-masing, ya. Alhamdulillah, meskipun kita yang hadir di tempat ini kelihatannya terbatas, tapi sebetulnya malam hari ini dihadiri lebih dari 700 orang, ya. Karena santrinya juga lebih dari 700, ya. Masing-masing putra ya di putra, putri ya di putri. Mereka menyaksikan semua acara malam hari ini di tempat mereka masing-masing. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa sama-sama silaturahim di dalam acara haul almarhum al-mahfurlah Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Dom Anwar bin Haji Anwar yang ke-19 tahun. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, keberkahan, dan juga mudah-mudahan segala apa yang kita niatkan akan menjadi satu keberhasilan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa Allah limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga kita, para sahabat kita, pada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang kelak akan menjadi salah satu bagian dari orang-orang yang kelak mendapat syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah 2 tahun kita begini, ya. Tahun kemarin, tahun sekarang masih begini. Kondisinya kemarin sudah mulai agak tenang, tapi tiba-tiba naik lagi, ya. Tadinya tahun ini kita mau agak besar nih haulnya seperti biasa, tetapi kemarin dapat informasi
Ya, kasus di Bekasi Omikron naik ya, lagi cukup tinggi. Makanya kemudian dihimbau jangan ngadain acara gede-gede dulu. Namun karena saya sudah niatkan di haul yang keberapa dulu saya pernah sampaikan kepada para hadirin hadirat, insya Allah selama Yaping ada, maka insya Allah selama itu pula setiap tanggal 27 Januari bertepatan dengan hari wafatnya almarhum al-mahfuz Laki Dawam, maka malamnya insya Allah kita akan sama-sama kumpul dan juga akan membacakan doa bersama untuk beliau. Meskipun memang kondisinya begini, ya formatnya dirubah sedikit. Alhamdulillah ada perwakilan-perwakilan dan memang sangat dibatasi. Antusiasmenya sebetulnya sangat besar ya. Banyak sekali yang mengirimkan WA ke saya minta diberikan izin untuk hadir, apalagi alumni-alumni banyak banget Ustaz ya, pada minta hadir. Saya enak gak enak jadinya sebetulnya ya. Satu sisi bahagia, senang mereka antusias, pengen silaturahim datang ke sini, pengen ikut bersama-sama membacakan doa bersama-sama di Yaping. Tapi di sisi lain karena keterbatasan kondisi ini, mau gak mau harus kami batasi siapa-siapa saja yang boleh hadir di tempat ini. Mudah-mudahan hal ini tidak mengurangi kekhidmatan dari acara haul almarhum al-mahfuz Laki Dawam, dan mudah-mudahan para santri di base campnya masing-masing juga tadi sudah ikut membacakan Yasin dan tahlil dan bisa mendengarkan tausiah-tausiah. Mudah-mudahan para alumni juga di sana sama-sama membuat acara masing-masing, bersama-sama bacakan doa untuk almarhum al-mahfuz Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Dawam Anwar bin Haji Anwar. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita harus selalu kumpul-kumpul begini setiap tanggal 27 ya? Ada yang bilang ngapain acara orang sudah tidak ada kok masih aja dikenal-kenangi terus ya. Namanya orang sudah selesai, sudah berarti dia sudah bertanggung jawab dengan amalnya sendiri. Tetapi kita yang mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat paham bahwa di sana orang-orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai yang sudah beliau kita semuanya, meskipun beliau-beliau sudah tiada, tapi mereka masih tetap menunggu kita semuanya, menunggu doa, menunggu kiriman-kiriman pahala dari kita. Banyak cerita-cerita, asar-asar yang kita dengar, kita baca. Di antaranya adalah salah satu cerita bahwa ada seorang sahabat yang kemudian bermimpi. Di dalam mimpinya dia melihat ada seorang, panjang banget sebenarnya ceritanya ya, tapi intinya adalah ada dia melihat di mimpinya ada seseorang yang tidak mau ikut ngambil metik-metik pahala. Yang lain pada berebutan, dia sendirian duduk. Ditanya, kamu ngapa nggak ngambil pahala? Ngapain saya rebutan? Lo orang sanak saya tiap hari bacain Quran diniatkan buat saya. Jadi saya nggak perlu rebutan, udah brok pahala yang langsung datang buat saya sendirian. Ya. Mereka itu yang rebutan siapa? Mereka yang keluarganya nggak pada peduli. Jadi mereka ngambil pahala dari siapa saja yang mengirimkan doa. Lalu kemudian siapa yang memberikan kamu setiap saat baca Quran? Itu anak saya, si fulan tinggal di sini. Lalu kemudian dicarilah orang itu dan ketemu. Betul, setiap hari saya baca Al-Quran untuk bapak saya. Dalam arti tiap hari dia mengirimkan manfaat kepada orang tua yang sudah wafat tersebut. Sehingga pada satu saat dia bermimpi kembali, ternyata si bapak yang tadi duduk itu ikut rebutan pahala ya. Ditanya, kenapa engkau sekarang ikut berebut, kemarin enggak ikut berebut? Iya, karena anak saya sudah wafat, jadi sudah tidak ada lagi yang mengirimkan pahala buat saya. Nah ini salah satu ibrah yang kita ambil, cerita dari masa lalu bahwa ternyata sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah wafat kepedulian kita untuk membacakan doa kepada beliau-beliau semuanya. Meskipun yang kita hauli malam hari ini adalah almarhum al-mahfuz Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Dawam Anwar bin Haji Anwar, salah satu ulama yang alhamdulillah banyak yang mencintai beliau, banyak yang mengenal. Bahkan kalau bisa dikatakan di Tambun ini kalau nggak ada beliau gelap ya, begitu. Alhamdulillah Allah berikan rezeki desa Tambun didatangi seorang ulama yang bernama Ki Haji
Dr. Nas Muhammad Anwar bin Haji Anwar membawa cahaya, dan cahaya itu sekarang sudah menyebar kemana-mana. Ini ada Kiai Mahdi Yunus, ini salah seorang murid pertama beliau di sini. Sekarang sudah jadi kiai besar, kemana-mana memberikan manfaat. Banyak murid-murid beliau sudah menyebar di mana-mana. Cahaya akan melahirkan cahaya. Nah, inilah yang kita syukuri malam hari ini, bahwa kita datang ke sini pada hakikatnya yang pertama tentu saja silaturahim. Karena dalam 1 tahun 365 hari ya abong ya. Satu malam kita nggak nyempetin diri untuk ngumpul. Apalagi yang kita ketemui pada kesempatan ini adalah para alim, para masyayikh, para ulama. Siapa yang duduk bersama ulama, insya Allah kecepretan solehnya ya. Siapa yang cinta sama ulama, siapa yang mau bersama-sama ulama, insya Allah Allah berikan kemudian dia menjadi orang yang baik. Dan kita malam hari ini kumpul bersama para alim ulama. Kita berharap mudah-mudahan kesolehannya, ketawaduannya, ilmunya, pengalamannya juga akan kita semua kecepretan kebagian berkahnya insya Allah. Yang pertama kita adalah silaturahim. Bukan hanya silaturahim tapi juga membaca doa tadi untuk almarhum almarhum Kiai Dawam dan juga seluruh almarhumin almarhumat yang punya jasa kepada Yayasan Perguruan Islam An-Nurul Kasyaf. Bukan hanya kepada Yapi tetapi kepada kita semuanya. Tanpa beliau mungkin kita tidak mengenal sekarang. Tanpa beliau kita nggak bisa bareng-bareng seperti ini. Apalagi yang paling utama adalah kenapa kita harus betul-betul merasa bahagia bahwa kita dipersatukan oleh almarhum al-mafurlah Kiai Haji Dr. Nas Muhammad Anwar bin Haji Anwar. Karena laulal murabbi ma'araftu rabbi, laulal murabbi ma'arafna rabbana ya. Kalau nggak ada guru kita nggak bakal kenal Tuhan kita. Seandainya tidak ada guru kiai yang ngajar kita, nggak tahu kita sekarang udah di mana. Kiai meninggal satu masih banyak yang lain ya. Ustadz meninggal satu masih banyak yang ustadz yang lain. Hidup kita ini seperti orang yang sedang berjalan. Perjalanan sangat panjang sekali. Di tengah-tengah perjalanan itu banyak persimpangan. Di persimpangan itu kita harus memilih ke kanan atau ke kiri, lurus, berbelok dan lain sebagainya. Dan setiap persimpangan itu mungkin kalau bahasa Mesir ada mahattah. Mahattah itu halte atau bisa juga disebutkan terminal. Terminal yang ada di samping-samping belok-belokan itu. Terminal itu bercahaya, ngasih petunjuk, nih lewat kanan, nih lewat kiri, lurus, jangan lurus, berhenti, belok kanan, ataupun muter ke belakang. Siapa cahaya-cahaya itu? Itulah para alim ulama. Kita mungkin bisa saja berjalan lurus, tapi ternyata kita nyampainya kemana? Ya, nggak nyampe ke tujuan yang benar. Tapi karena kita ketemu ulama, dikasih tahu, diajarin jangan lurus, bahaya, belok ke kanan. Kita belok ke kanan, ngikuti petunjuk mereka. Alhamdulillah akhirnya kita selamat. Nah ini maksudnya. Maksudnya ulama banyak masing-masing punya perannya sendiri-sendiri. Tetapi bukan berarti wafatnya satu ulama itu biasa-biasa saja. Wafatnya satu ulama kita kehilangan satu sumber cahaya. Kita kehilangan bintang. Bahkan Rasulullah SAW juga mengisyaratkan dalam sebuah hadisnya kan najmun tumis ya. Wafatnya alim itu adalah najmun tumis, laksana bintang yang padam. Tadinya dia memberikan pencerahan, tadinya dia memberikan ilmu, memberikan cahaya. Gara-gara Allah wafatkan dia, kita kehilangan cahaya itu. Coba seandainya misalnya ada 5 mahattah tadi, 5 terminal yang harus kita lewati. Ternyata di tengah-tengah ada cahaya yang hilang. Mungkin kita bisa nyampe ke terminal selanjutnya, tapi bisa juga kita nyasar kemana, ke tempat yang tidak kita tuju. Nah inilah pentingnya kita betul-betul menghargai, memuliakan para ulama-ulama kita, wabil khusus para guru-guru kita, wabil khusus juga para santri putra dan putri. Meskipun tidak pernah kenal secara langsung kepada almarhum al-mafurlah Kiai Dawam, tetapi kesempatan-kesempatan acara haul seperti ini, anak-anakku sekalian bisa kenal dengan beliau dari nasihat-nasihat, petua-petua, cerita-cerita yang seringkali digambarkan oleh para ulama yang menceritakan tentang beliau di acara-acara haul. Dengan demikian kita bisa dekat mengenal sosok almarhum al-mafurlah Kiai Dawam.
Dengan kalau kita sudah dekat, maka lama-lama sering kenal, sering kita mendekat, maka kita akan tumbuh rasa cinta. Dan malam hari ini semua kita yang datang ke sini pasti karena punya rasa cinta kepada almarhum Al-Maghfurlah Kiai Dawam. Kita cinta kepada almarhum dan beliau adalah sosok yang sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti pada hakikatnya kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi, maka akan bersamaku ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Almarhum Kiai Dawam bukan hanya orang yang cinta kepada Rasulullah, tetapi juga salah satu bagian dari warathatul anbiya, pewaris ilmunya para nabi. Berarti sangat dekat kita membawa keberadaan diri kita ini untuk mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kita harapkan. Mudah-mudahan kita yang datang ini, yang tadinya punya rasa cinta ini, dan kita betul-betul berjuang untuk hadir di sini ya. Karena kan cinta itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Nggak bisa kita ngomong cinta kalau tidak ada yang namanya pengorbanan. Kita cinta sama guru kita Kiai Dawam dan kita berkorban, harus jalan dari rumah malam-malam gelap-gelap, capek-capek, mungkin kondisi tubuh kita malam hari lagi tidak fit, tapi karena ada rasa cinta kepada Kiai Dawam, guru kita, orang tua kita, ulama kita, maka kita harus datang ke Yabi. Alhamdulillah. Nah, itu tadi para alumni yang jauh-jauh aja sampai WA sama saya minta dikasih izin datang, tapi mohon maaf saya bilang, karena memang dibatasi. Ini aja Pak Guru aja udah rapat banget sama belakang ya semuanya, apalagi kalau saya berikan izin, masya Allah, blueberry. Ya, mudah-mudahan kita berdoa nanti di tahun 2023 yang akan datang kondisi sudah tenang, sudah aman, kita bisa bersama-sama ngumpul lagi bareng-bareng ya, dan bisa bersama-sama melaksanakan acara haul lagi almarhum Al-Maghfurlah Kiai Dawam bersama-sama. Saya atas nama keluarga besar almarhum Al-Maghfurlah Kiai Dawam mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudariku semuanya di tempat ini. Mudah-mudahan keterkaitan atau keterpautan hati kita semakin kuat, silaturahim kita semakin kuat, dan wabil khusus mudah-mudahan kita semuanya beroleh berkah dari keberkahan almarhum Al-Maghfurlah Kiai Dr. Muhammad Anwar bin Haji Anwar. Mari kita lanjutkan perjuangan beliau. Gak mungkin satu ulama hanya dilanjutkan oleh satu orang ya, meskipun ada pewarisnya, tetapi saya berharap mudah-mudahan siapapun ulamanya, tetapi anak-anaknya tidak hanya anak-anak secara biologis, tetapi saya yakin para ulama punya anak-anak ideologis, dan kita semuanya adalah ada anak-anak yang biologis, namun aja juga banyak yang anak-anak ideologis. Yuk kita lanjutkan perjuangan beliau. Jangan sampai padam lagi ini cahaya di Tambun ini. Udah terang cahayanya, bahkan Yaping alhamdulillah dengan izin Allah menjadi satu kutub, satu terminal, satu mahathah di Tambun ini. Ya, ini karena siapa? Karena guru kita almarhum Al-Maghfurlah Kiai Dawam. Sekarang banyak ini Ustaz dari Jawa pada ziarah Wali Songo, lewat sini minta mampir udah beberapa kali. Jadi ternyata sekarang ada panduan ziarah kiai-kiai itu ya, para ulama Wali Songo muter entar ke Gus Dur kan yang di ujung sana ya, balik ke sini ke wilayah baratnya apa namanya, mentoknya di Kiai Dawam sini. Udah beberapa kali rombongan masuk ke sini, tapi pas gitu corona stop ya, nggak bisa ziarah dulu karena corona. Ini kenapa? Karena guru kita itu ya tadi keberkahannya meluas kemana-mana. Yuk kita lanjutkan yang masih ada, yang masih sehat, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan beliau usianya hanya 64 tahun ya. Memang karya secara tertulisnya tidak banyak, tetapi karya secara tidak tertulisnya luar biasa. Wabil khusus melahirkan generasi-generasi yang hebat, alumni-alumni yang hebat, dan berharap mudah-mudahan perjuangannya dilanjutkan sesuai dengan visi misi yang sudah digariskan oleh almarhum Al-Maghfurlah Kiai Dr. Muhammad Anwar bin Haji Anwar. Atas nama keluarga mengucapkan terima kasih. Mohon maaf acaranya juga dilaksanakan secara sederhana. Kalau ada kekurangan-kekurangan di sana sini, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala urusan kita, dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali pada haul ke-20 di tahun 2023 yang akan datang. Sekian,
Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.